Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV anak bangsa. Hot News kali ini benar-benar hot karena kita mau bicara soal api yang baru melalap gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Banyak spekulasi, walaupun berspekulasi ini katanya ditunda dulu menurut Pak Mahfud MD karena pihak kepolisian sedang menginvestigasi latar belakang atau sebab-sebab dari kebakaran itu. Tetapi biar bagaimanapun masyarakat pasti juga punya kepedulian, keprihatinan tentang kebakarannya gedung Kejaksaan. Nah, bagaimana peristiwa ini akan ditelaah dari beberapa sudut pandang. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, seorang penulis sosial politik, dan juga Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Dwi Badarmanto, seorang pemerhati masalah keamanan di Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar masalah kebakaran ini dari sudut security, pengamanan atau keamanan satu lokasi strategis, dan juga bagaimana latar belakang ataupun dampak sosial politik dari peristiwa ini. Nah, kita mulai dari mana dulu nih, Bapak-bapak? Dari Mas Rudi lah, kita bicara santai. Ya, hostnya gimana? Ya, kita lihat dulu dari sisi ini ya, prosedur keamanan lokasi atau tempat-tempat strategis ya. Mas Dwi Badarmanto, bagaimana Mas Dwi melihat peristiwa ini ya? Oke, begini Mas Andre, itu sangat disesalkan dan seharusnya tidak boleh terjadi ya. Kantor Kejaksaan Agung itu, kalau saya boleh bilang, itu adalah salah satu simbol negara, dan itu security adalah yang nomor satu. Betul. Dan ini bisa terjadi, dan kejadiannya itu ada lucu. Kenapa mesti terjadi pada saat liburan panjang? Iya, nggak ada yang kepikiran itu ya. Banyak orang berpikir, kenapa pas saat itu? Apakah memang ada ya maksud-maksud tertentu? Kalau misalnya terjadi, misalnya nih ya, konsleting listrik atau segala macam, kenapa nggak sehari sebelumnya? Atau ya kita tidak bisa menentukan, tapi ini agak aneh dan janggal. Kenapa kejadiannya justru pas hari libur panjang? Iya, betul juga. Jadi nggak ada orang di kantor ya? Iya. Nah, kemudian satu lagi, Mas, itu adalah, kalau saya boleh bilang itu sebagai simbol negara, keamanan adalah nomor satu. Apalagi saat mau libur panjang, mestinya cek and recheck sesuatu yang membahayakan, khusus untuk aliran listrik dan segala macamnya, cek and recheck. Iya. Di situ ada kepala biro umum, mestinya tahu betul mana yang harus diamankan, khususnya untuk ditinggal berliburan panjang pada saat itu kan. Iya, kalau nggak salah ini bukan yang pertama kali ya kebakaran di gedung Kejaksaan ya. Sudah cocok jadi pengamat politik. Ya, sahabat Indonesia, cek and recheck prosedur keamanan satu, katakanlah objek vital begitu ya. Apalagi Kejaksaan sekarang ini biar bagaimanapun sedang disoroti oleh banyak pihak lantaran kasus-kasus besar sedang dalam penyidikan begitu ya. Ada kasus Jiwasraya, kasus Honggo, kasus Joko Chandra ini lagi hangat-hangatnya, yang melibatkan juga orang dalam atau petinggi dari Kejaksaan itu sendiri, Jaksa Pinangki ya, yang lagi diproses ya. Nah, ini semua tentu menimbulkan rasa was-was dari publik yang peduli terhadap jalannya penegakan hukum di negeri tercinta ini. Nah, seharusnya setelah prosedurnya seperti begitu, tetapi toh masih kebobolan juga ini ya Mas Dwi ya. Nah, bagaimana sebaiknya pihak penyidik sekarang ini melihat dari aspek-aspek apa aja seharusnya ditelisik sekarang ini? Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD, memang kita harus menunggu dulu apa yang sedang dikerjakan oleh pihak kepolisian. Tetapi kan banyak orang yang sudah berspekulasi nih. Iya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan. Iya, semuanya akhirnya berspekulasi tentang jangan-jangan ini dan jangan-jangan itu. Oke, nah sekarang ini sebaiknya, kalau ini kan masalah data sekarang ini, saya masuk ke persoalan sekuritas atau pengamanan data-data penting, karena penyelidikan kasus-kasus sedang berjalan. Nah, seyogianya prosedur pengamanan data ini bagaimana sebaiknya ya? Apakah memang ada backup
di lokasi yang berbeda. Kalau sekarang kan di era digital ya, semuanya bisa di-copy, kemudian disimpan di tempat-tempat yang berbeda dari kantor kejaksaan pusat ini. Oke. Kalau masalah data, saya yakin bahwa Kejaksaan Agung pasti punya backup ya, pasti punya. Pasti punya ya. Ya, Jadi pasti punya. aman nih soal data-data nih. Kalau saya yakin itu aman. Tetapi ada pihak yang merasa bahwa itu dianggapnya sudah selesai. Oke. Karena orang yang punya kepentingan itu menganggap bahwa wah Kejaksaan Agung nggak punya backup ini. Oh. Ya. Ya, Kalau itu skenario itu terjadi ya. Iya. Gimana? Iya. Mas Rudi nih. Kita mau masuk ke area yang ini ya. Mas Rudi melihatnya bagaimana ya? Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Mas Dwi. Memang tidak bisa dihindarkan spekulasi liar kemana-mana. Jadi mohon maaf Pak Mahfud, Anda tidak punya hak untuk melarang masyarakat untuk berspekulasi. Karena kejadiannya sangat aneh dan sangat menimbulkan suatu pertanyaan besar. Gedung yang menjadi cagar budaya dan menjadi yang simbol negara, kata Mas Dwi tadi, dan termasuk objek vital berarti kan, itu begitu mudah terlalap api dalam waktu sekejap, 6 lantai musnah. Ini bukan yang pertama kali seingat saya sih. Ya, tapi ini yang paling besar. Ini yang paling besar ya. Bagi saya melihat perspektif ini adalah suatu backfire, serangan balik dari para koruptor dan ante-antenya di sana, karena yang ditangani oleh kejaksaan ini kasusnya bukan hanya cecek lagi nih. Iya. Ya, jadi tapi katakanlah data itu aman gitu ya. Tapi itu bukan poinnya bagi saya. Poinnya adalah bagaimana simbol negara, objek vital, kantor kejaksaan agung begitu mudah diserang oleh kebakaran itu. Kalaupun itu tidak disengaja, katakanlah gitu. Betapa lemahnya perawatan gedung negara. Ini yang harus kita lihat. Kemana anggaran perawatan ini? Itu setiap tahun ada, dan itu uang saya, uangnya Mas Andri, uang Mas Dwi, dan uang rakyat Indonesia. Berarti uang itu perlu ditelisik. Bukan hanya Barreskrim saya kira. Ini harus secara jauh, BPK dan sebagainya harus menelisik lebih jauh dana anggaran ini kemana. Gedung Mas, kita mohon maaf ini, kita membakar barang satu kota aja nggak mudah. Iya. Begitu mudah terbakar. Jadi saya mohon maaf Pak Mahfud, Pak Jaksa Agung atau siapapun Anda, izinkan kami berspekulasi. Karena itu bentuk kekecewaan kami Mas Dwi, Mas Andri. Bagaimana mudah simbol negara begitu mudah diserang oleh suatu kejadian yang menurut saya memalukan ini. Dan mohon maaf, ini kebakaran gedung saya menjadi menjadi perhatian spotlight di mancanegara. Pastinya, betul. Kalau di Amerika namanya Attorney General, ya. Begitu mudah gedungnya dibakar coba. Bagaimana mungkin gitu? Bagaimana dengan gedung-gedung biasa yang lain, kementerian yang lain, gitu ya? Ini mesti gini Mas Rudi, mesti ada semua orang mesti harus berintrospeksi ke dalam juga dulu ya. Khususnya orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola gedung-gedung pemerintah. Ini harus betul-betul dilaksanakan. Harus selalu cek and recheck ya. Karena keamanan itu, apalagi keamanan data yang seperti yang sekarang ini yang terjadi itu Mas Dwi, kalau nggak salah di kepolisian itu ada divisi atau badan atau lembaga tertentu, PAMOPVIT namanya, pengamanan objek vital, itu ada. Iya, ada. Itu kan termasuk gedung-gedung pemerintah negara kan? Iya. Negara. Ya. Tapi dalam konteks ini saya justru menyoroti bukan dari pihak luarnya. Kalau kepolisian saya bilang dari eksternal ya, tetapi di dalamnya, di dalam kantor kejaksaan. Ini orang-orangnya harus apalagi punya intelijen. Ya kan? Apalagi punya biro umum di situ yang setiap hari harus melihat itu ada sampah satu aja udah nggak boleh mestinya. Iya. Ya, kalau benar ini terjadi hanya konsleting listrik, wah ini sangat memalukan. Kepala biro umum nggak ngapain aja di kantornya. Iya, dari sisi maintenance atau perawatan gedung itu satu hal yang betul-betul mesti dikritisi karena di situ juga ada anggaran, tetapi juga persoalannya adalah disiplin seperti yang ditekankan oleh Mas Dwi Badarmanto barusan. Disiplin untuk cek and recheck, memastikan objek vital ini betul-betul aman dari segala macam resiko ya. Nah, sisi lain Mas Rudi, Mas Dwi, apakah peristiwa ini
dispekulasi sebagai ketidaksengajaan atau dispekulasi sebagai satu kesengajaan, akan menimbulkan dampak psikologis. Yeah. Nah, apakah ini memang ada upaya-upaya untuk katakanlah melakukan teror politik terhadap mereka yang mau membereskan penegakan hukum ini? Oke, saya melihat hal itu bisa terjadi. Yang jelas, apapun motivasinya, itu public trust terhadap Kejaksaan Agung akan merosot dengan tajam. Ya, pasti. Ya. Gitu. Ada kasus Jiwasraya di situ, kasus Joko Chandra, kasus Honggo, yang banyak lagi kasus yang lain. IKTP juga mungkin ya, yang belum beres-beres ya. Jadi bagaimana mereka mau menegakkan hukum, tapi menegakkan internal sendiri, mengamankan internal sendiri, mereka tidak mampu. Jadi ini suatu keteledoran yang menurut saya tidak bisa dimaafkan. Ya. Ini uang negara, Mas. Dan nanti kalau mau membangun kan uang negara juga. Dalam kondisi negara lagi prihatin, butuh uang kayak begini, harusnya kan uang negara yang untuk membangun gedung baru kan bisa dimanfaatkan untuk COVID, untuk membantu UMKM dan sebagainya. Ini menurut saya, mohon maaf ini, para pejabat negara, kalian tidak bisa seenak sendiri memanfaatkan uang itu. Uang itu bukan uang nenek moyang Anda, gitu ya. Ini nenek uang negara, harus hati-hati. Bagaimana pusingnya presiden mengelola uang keuangan negara untuk menangani COVID dan ekonomi, pemulihan ekonomi ini, tiba-tiba harus nanti dialokasikan, dipaksakan alokasi anggaran ratusan miliar pasti membangun gedung baru atau merenovasi gedung. Ini kan norak gitu ya. Jadi hal yang tidak perlu terjadi. Saya mohon maaf, kasihan banget dengan Presiden Jokowi. Hal yang tidak perlu terjadi harus terjadi gitu. Tapi yang penting dari saya itu, Mas Andri, di samping itu Mas Dwi, Jaksa Pinangki aman gitu aja. Maksudnya aman bagaimana, Mas? Aman, karena beliau ini kan harus dipelihara nih. Bukan hanya karena cantik loh ya, tapi ini adalah saksi kunci ini. Oh, maksudnya aman tuh jangan sampai dia dibunuh atau dicelakakan. Jangan sampai terbakar juga. Oh iya. Terbakar meleleh, itu kan banyak plastik di mukanya soalnya. Satu hal lagi, tadi Mas Budi menyinggung begini, Mas Budi. Selain semacam teror politik, tadi mengarah juga ke katakanlah figur Presiden Jokowi, bahwa kasus-kasus besar yang sedang diusut ini kan memang terjadinya di era pemerintahan Presiden Jokowi mulai diungkap. Dan ini, tapi ini mohon maaf saya koreksi, ini kasus lama loh ya. Iya. Kasus lama yang muncul sekarang. Yang muncul sekarang. Bukan terjadi sekarang. Betul. Ya, betul. Jadi bukan terjadi dan sekarang mulai dikejar lewat mungkin upaya sedemikian rupa oleh Presiden Jokowi untuk mulai dibereskan. Nah, ini merupakan apakah event kebakaran ini merupakan signal ancaman tanda kutip gitu kepada Presiden Jokowi, jangan coba-coba sentuh kelompok Front Pembela Penjara Indonesia, Front Penjara Indonesia ini. Jadi ini PKI bergerak ini. Ya, Partai Koruptor Indonesia. Partai Koruptor Indonesia ya. Iya. Saya setuju bahwa ini adalah, tadi kan dari awal saya bilang ini backfire, serangan balik dari Partai Koruptor Indonesia ini. Iya. Jadi dan ini mafianya ini bukan hanya swasta loh. Bukan partai mungkin, Mas, paguyuban. Perkumpulan. Jadi paguyuban koruptor Indonesia ini bersatu padu membangun satu front. Dan gitu ini kan ada melibatkan banyak orang-orang terkenal yang terlibat di situ, pejabat negara ada, aparat keamanan ada, politisi ada. Jadi mohon maaf ini jangan disederhanakan hanya kecelakaan kebakaran biasa. Yang saya mohon maaf, saya mengkritisi mindset dari para pejabat tinggi, menteri-menteri ini, seolah-olah kalian seperti menganggap kami itu orang bodoh. Seperti kalian bersikap seperti itu Orde Baru, ngomong A, rakyat harus nurut gitu. Ini yang berkuasa adalah rakyat, yang berdaulat rakyat gitu. Bahwa Bapak duduk di situ karena kita sebagai rakyat gitu. Dan uang kita ada di situ. Jadi Anda punya kewajiban moral mengelola negara ini dengan baik. Karena apa? Amanah dari kita. Jangan kami disuruh diam. Ini bukan kerajaan. Ini republik yang dihadirkan dari proses pencapaian demokrasi. Ini yang penting. Jadi mohon maaf Mas Dwi, saya punya pendapat yang agak beda dengan teman-teman yang lain bahwa ini tidak bisa berhenti hanya kasus kecelakaan kebakaran biasa. Betul. Harus diungkap lebih jauh lagi dan Presiden harus berani memutuskan tentang ini loh, silang sengkarut ini. Bukan tidak mungkin nanti di tempat lain, di KPK. Nah, justru itu. Di Mabes Polri. Mabes Polri pernah kebakaran dulu ya.
Ini karena kejaksaan, mungkin yang lain lagi. Mungkin Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, begini Mas, untuk itu ya mestinya semua orang yang terlibat di dalam satu perkantoran atau satu instansi pemerintah harusnya semuanya harus peduli. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak peduli dengan yang masalah yang kecil. Ya, contoh kecil saja nih, kabel listrik terkelupas karena sesuatu hal, orang nggak ada yang peduli. Iya. Begitu ada kejadian konslet listrik, baru disalahkan. Padahal awalnya adalah ketidakpedulian kita atau siapapun yang ada di lingkungan itu. Mas, Untuk itu ya berharaplah semuanya harus peduli. Betul. Gitu Izin loh. Mas Andri, saya mau nanya ke Mas Dwi. Ya. Mas, ini kenapa ya di Indonesia ini masalah perawatan itu PR yang nggak pernah selesai? Kenapa Mas? Terutama di aparat negara nih, pemerintah nih Mas. Karena masalah perawatan gedung, perawatan sekarang mesti menjadi bermasalah gitu. Begini, saya melihatnya karena salah satu itu adalah sesuatu yang dianggap rutin. Rutinitas itu akan membuat seseorang menjadi abai. Nah ini yang nggak boleh. Sehingga mestinya nih kepala satuan atau kepala bagian harus berinovasi. Jangan sampai atau pekerjaan-pekerjaan menjadi sesuatu yang rutin. Karena kalau udah rutin, abe orang. Iya, di Kan samping bener itu nggak, juga Mas, Ya kan? bahwa dana anggaran itu selalu ada Mas. Anggaran untuk perawatan ada ya? Begini, itu pasti ada di dalam pos-pos penganggaran itu kan ada biaya pemeliharaan gedung lah, biaya pemeliharaan Setiap ini. tahun ada ya? Pasti diajukan. Ada pemelihara penggantian alat pemadam kebakaran. Nah, itu Pemadam dia. kebakaran itu kan ada expirednya tuh, Iya, betul. extinguisher apa segala macam itu ada ininya, ada batas waktu pakainya. Sehingga itu rutin untuk dipelihara. Iya, sahabat Indonesia. Jadi ada dua dimensi besar. Satu dimensi perawatan yang masih perlu diselidiki lebih jauh lagi. Bukan hanya sekedar prosedur perawatan yang sudah dipenuhi, tetapi juga esensinya. Ya. Betulkah dilakukan perawatan itu pada sesungguhnya? Yang kedua, apakah memang tadi yang disampaikan, apa spekulasi adanya kesengajaan oleh karena ada pihak-pihak kepentingan tertentu yang terbentur oleh kinerja kejaksaan yang sudah mulai masuk ke dalam kasus-kasus besar yang ingin dibereskan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan besar, dua ini yang kiranya bisa dijawab segera oleh pihak berwajib. Kabar Eskrim sedang berupaya lewat Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik ya, untuk mencari sebab musababnya. Tapi bukan hanya sekedar itu aja, ada dua dimensi besar ini. Masalah maintenance-nya, gedung itu sendiri, dan disiplin perawatannya. Yang kedua, aspek sosial politisnya yang mesti dicermati dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang terpenting, dengan peristiwa kebakaran ini, supaya kejaksaan justru membuktikan bahwa kasus-kasus yang dipertanyakan tadi oleh Mas Rudi ini bisa segera dituntaskan. Semoga bisa terjadi. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia maju.